Pemirsa Dango Inspirasi yang saya hormati dan saya cintai. Sesama masyarakat Sumatera Barat, kita tidak boleh membiarkan ada di antara masyarakat kita yang maju sekali, tapi ada yang masih tertinggal di belakang. Untuk episode kali ini, saya ingin membahas, saya menyebutnya sebagai selendang gunung. Artinya apa? Kita memberikan pengembangan kegiatan di pinggang gunung, di daerah buffer zone, di daerah batas antara hutan lindung dengan kawasan konservasi, buffer zone istilahnya, yang bisa kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Saya teringat pada pekerjaan saya di Liwa beberapa belas tahun yang lalu, ya, masyarakat kita yang merupakan hasil bedol desa, bedol kecamatan dari daerah Jawa Barat untuk di Waduk Saguling dan Waduk Cirata, mereka ditempatkan di daerah Liwa, di daerah yang dipinggang di daerah ketinggian di kawasan Bukit Barisan. Apa yang terjadi, ya, beberapa tahun, belas tahun setelah itu saya datang ke sana lagi, saya bisa melihat mobil bergelimpangan di pinggir jalan, sepeda motor puluhan. Tiap rumah kadang-kadang punya 4-5 sepeda motor dan sebagainya. Ya, masyarakat kemudian menjadi sangat makmur. Kenapa? Karena di samping untuk kebutuhan harian mereka untuk hidup, ya, sawah dan sedikit tanaman untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, itu mereka mengembangkan kopi Arabica. Kopi Arabica ini menjadi pusat titik perhatian saya yang sangat serius karena begini. Tingkat konsumsi masyarakat kita masyarakat dunia di daerah maju, negara maju, mereka sudah mengkonsumsi kopi rata-rata 6 kilogram per kapita per tahun, ya. Sementara di Indonesia masyarakat baru minum kopi 0,6 per kapita per tahun. Artinya apa? Artinya kita punya peluang pasar sangat luas sekali, pasar dalam negeri maupun pasar internasional berkaitan dengan keberadaan kopi yang menjadikan konsumsi harian, ya. Saya sendiri adalah penggemar kopi, ya. Saya rata-rata minum 6 gelas sampai 8 gelas per hari, dan dengan demikian saya bisa dikategori sebagai kopi mania, ya. Saya penggemar kopi dan saya percaya meminum kopi dengan proporsi yang serius itu akan mendatangkan kesehatan. Buktinya sampai umur hampir 70, ya, sedikit lagi genap 70, saya masih dalam kondisi sehat walafiat, masih bisa lari, ikut lari 5 kilo dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kopi adalah komoditi, terutama kopi Arabica tentunya, adalah komoditi yang diminati oleh penduduk dunia, ya. Kopi Arabica sebetulnya ideal kopi yang tumbuh di daerah Khatulistiwa, tapi di ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut, 700 mdpl. Maka untuk masyarakat kita yang tinggal di kawasan Bukit Barisan, mulai dari utara sampai ke selatan, ya, di Sumatera Barat ini berpeluang untuk menjadi produsen kopi Arabica. Saya sendiri bersama masyarakat di pinggang Gunung Merapi, di Nagari Lasi dan sekitarnya, kami mengembangkan kopi pada waktu itu. Dan itu ternyata angkanya baik sekali dan bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk masyarakat. Kalau saja masyarakat punya, katakanlah 1 hektar kopi, maka itu sudah punya bisa bayarin anak sekolah dan sudah bisa pergi jalan-jalan lihat ombak di Kota Padang. Artinya sudah ada biaya ekstra untuk wisata lokal. Nah, saya ingin katakan dengan punya kopi 1 hektar atau satu nagari punya 10 hektar atau 100 hektar atau 500 hektar, maka sebetulnya berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya masyarakat kita di pinggang gunung
punya di bawah buffer zone ke bawah punya 500 hektar, satu nagari, maka boleh pinjam pakai hutan lindung juga 500 hektar, tetapi tidak boleh mengganggu tegakan. Nah, saudara sekalian, saya kira bicara dengan 7 gunung yang kita punya ini, 7 gunung besar yang kita punya ini, Merapi, Singgalang, Kerinci, Talang, Sago, sama ya 7 Talamau, Bungsu. Maka dengan 7 negara, dengan 7 gunung yang kita punya, kita berpikir bagaimana seluruh keamparan yang berkaitan dengan di bawah buffer zone, nagari-nagari yang berbatasan dengan buffer zone, dengan kawasan hutan, maka itu berhak atau bisa kita dorong untuk punya kebun kopi yang multikultur. Jadi tidak kopi satu kesatuan, tapi kopi di dalam hutan perbatasan dengan batas BW kalau zaman Belanda dulu ya, batas dengan gunung. Tetapi setelah eksis kebunnya, maka boleh pula pinjam pakai hutan lindung kepada pemerintah dengan jumlah yang sama dengan yang sudah ada. Jadi masyarakat akan punya 2 kali luas kebun kopi, satu di lahan ulayat, satu lagi di lahan negara yang pinjam pakai, yang mungkin tentu bayar secukupnya. Saya kira ada angkanya, dan tetapi pastinya tidak mahal, karena itu untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Tidak mengganggu hutan, tetap dia punya hutan, tidak mengganggu tegakan, tetapi bisa menanam kopi di sela-selanya. Saya ingin ingatkan, kopi hanya perlu 37% cahaya. Jadi di tengah-tengah hutan yang gelap pun kopi akan tumbuh dengan baik. Itu pengalaman di Liwa, ya. Mereka menanam kopi di bawah tegakan pohon yang tinggi-tinggi dan lebat sekali, sehingga kelihatan tidak ada cahaya matahari yang masuk, tapi produksinya maksimal, cukup bagus. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara demikian, maka nagari-nagari kita inventarisasi, nagari-nagari mana di kabupaten mana atau di kota mana yang berbatasan dengan hutan lindung, kita identifikasi, turunkan tim untuk melakukan sosialisasi dan pengembangan kelompok masyarakat, dan kemudian tanamlah kopi. Saya kira kopi, komoditi kopi Arabica terutama, ini adalah masa depan bagi ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang berbatasan dengan 7 gunung yang ada di Sumatera Barat. Ini kita belum bicara tentang bukit-bukit, ini baru gunung. Maka hal yang sama juga kita bisa lakukan di tempat-tempat, pokoknya ketinggiannya melewati 700 meter di permukaan laut, kalau bisa ya tentunya di atas 1000 meter di permukaan laut, maka kopi adalah masa depan yang cerah untuk masyarakat. Ya. Pasar dunia sangat membutuhkan, sementara juga pasar nasional kita juga sangat tinggi kebutuhannya untuk kopi. Kopi sekarang sudah menjadi gaya hidup. Maka dengan demikian, kopi adalah komoditi yang punya harapan untuk kita kembangkan di Sumatera Barat. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.